Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama 3 narasumber saya, tapi saya mau ke Pak Komaydi terkait potensi loss yang dialami Pertamina dan juga pendapatan negara, khususnya PNBP saat ini. Tapi dampak dari ekspor impornya sendiri, apakah ini bisa jadi satu momentum untuk memperbaiki neraca defisit perdagangan migas kita? Iya, dari berbagai kondisi yang ada seharusnya ini relatif lebih positif ya, Pak. Kalau sembuh saya kira belum totally sembuh gitu, tetapi paling tidak dengan harga yang lebih rendah, defisitnya akan bisa diperkecil gitu. Tentu dengan kebijakan-kebijakan existing yang telah diimplementasikan seperti B30, seperti kewajiban untuk pembelian minyak mentah kepada Pertamina, penjualan minyak mentah kepada Pertamina dari K3S yang beroperasi di Indonesia itu tetap dijalankan. Kemudian kalaupun masih ada impor, adalah impornya produk atau kekurangan input kilang dari Pertamina, ini kemudian bisa lebih kecil karena harganya, kalaupun volumenya tetap sama Mbak Opi, dengan harga yang jauh lebih murah, katakanlah sudah separuh harga. Kalau asumsinya di APBN 63 sekarang 30 sekian, otomatis sudah 50% lebih rendah. Ini akan menyebabkan secara in value kemudian menjadi lebih kecil lagi. Sehingga diharapkan transaksi berjalannya lebih baik. Tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa BOP ini tidak hanya terdiri dari neraca perdagangan saja. Di sana ada neraca modal juga. Ya. Mungkin neraca perdagangan oke, bagus gitu dengan adanya pengurangan impor, tetapi kalau ada kapitalnya yang lari ke luar negeri, capital outflow, ada di capital marketnya juga banyak yang dana keluar, ini secara in total juga bisa berpotensi tetap defisit. Jadi ini melihatnya harus secara holistik gitu, tidak bisa hanya parsial karena di dalam BOP sendiri ini terdiri dari beberapa komponen, paling tidak ada 4 komponen. Neraca perdagangan hanya salah satu. Jadi jangan sempit melihatnya seolah-olah kalau migasnya membaik nanti harapannya BOP pasti baik. Belum tentu. Ya. Migas membaik, tetapi kalau neraca modalnya larinya lebih banyak ke luar negeri, katakanlah Fed memberikan suku bunga yang lebih menarik, ternyata capital marketnya banyak yang lari ke sana, otomatis bisa menjadi defisit yang jauh lebih besar. Jadi melihatnya harus lebih utuh di dalam konteks ini. Oke, baik. Kalau kita bicara soal penurunan harga minyak mentah, tentu saja ini membuat harga biofuel naik. Mungkin Pak Satya yang bisa menjawab ini. Kalau B30 akhirnya masih menarikkah ini? Kita begini, mesti konsisten di dalam konteks bagaimana menjaga lingkungan ya. Karena B30 itu sebagai campuran dari fossil fuel ya terhadap yang non fossil fuel. Sehingga kan itu akan energinya akan lebih bersih. Kan cara berpikirnya ke sana. Di samping itu juga kita melihat bahwa harga daripada biofuel yang baik itu yang base-nya dari sawit ataupun juga base yang lain, itu juga bagaimana mereka melakukan efisiensi. Karena begini, di dalam era keterpurukan harga minyak dunia itu mungkin karena kuncinya di efisiensi ya. Karena saya melihat bahwa cost of production hari ini ya di offshore itu bisa sampai hampir $27. Maaf, bisa sampai lebih daripada $30. Sehingga kalau mereka tidak melakukan efisiensi, dia tidak akan survive. Bayangin aja cost of production itu tidak sudah sebesar itu. Kalau misalkan dihitung dengan depresiasi, jadi kalau untuk proyek yang besar yang dia harus balikin capital, itu bisa di atas 40. Ya, itu kan tinggi sekali. Gitu. Harga cuma 30. Nah, gitu. sementara harga cuma 30. Maka kenapa saya katakan bahwa kita tidak usah grogi, karena pada tahun 1998-1999 di mana turun menjadi $17, itu sebetulnya sama ya, saat itu malah banyak sekali pembangunan infrastruktur energi baru, mereka juga mengadjust gitu. Nah, saya berharap industri migas nasional kita bisa melakukan adjustment seperti itu. Adjustmentnya memang dengan cara efisiensi ya. Dan efisiensi itu didorong oleh suasana global juga. Jadi kalau kita misalkan kapal, contohnya ya sewa kapal yang mayoritas misalkan kapal bukan berbendera Indonesia atau dari asing atau punya komponen asing, mereka juga bisa tidak laku ya karena suasana global. Ya, jadi bukan berarti kalau dia tidak bisa di Indonesia, dia bisa di negara lain sehingga kita menjadi tidak kompetitif, tidak. Makanya efisiensi di seluruh
industri migas yang ada di dalamnya itu menjadi kata kunci. Oke, Pak, kata kunci efisiensi, tapi kita tidak bisa menerka kapan isu corona ini akan berakhir begitu. Belum ada solusinya, walaupun sudah 3 bulan. Pernah tidak ada case atau secara historical bahwa harga minyak juga pernah anjlok pada saat dahulu kala begitu terkait dengan sebuah isu virus misalnya? Ya, saya belum pernah mendengar ya, karena waktu SARS dulu itu terjadi sekitar tahun 2003. Itu di mana harga minyak sudah mulai picking up ya, mulai naik ke atas. Jadi SARS yang cukup ramai di China waktu itu, di mana juga Indonesia juga termasuk negara yang terdampak saat itu juga tidak seperti keadaan hari ini. Tapi tidak overreaction Ya, waktu itu. tidak, karena kebetulan keberhasilan daripada negara Cina mengkonten, Pak. Jadi mereka sangat kita kagumin lah dengan jumlah 1 miliar lebih. Ya, masalah SARS itu bisa dikonten sedemikian rupa. Nah, kita berharap ini negara-negara dengan semua himbauan yang dimiliki itu juga demikian. Dan tentunya Indonesia mempunyai karakteristik yang cukup unik karena kita sebagai negara Katulistiwa. Jadi kita mesti lihat kalau di dalam ilmu geografi gitu, kita itu di atas pas di ekuator. Yang terjadi ini mungkin sekitar berapa degree daripada ekuator. Ya kan, termasuk sekarang Italia malah negara yang tidak kita duga, mereka malah mendeklar secara pasti bahwa mereka udah krisis besar-besaran dan lockdown ya. Nah, tetapi pelajaran yang kita lihat ya, dari semua yang terjadi masalah corona ini adalah contagion. Jadi kalau kita bisa lockdown atau mengurangin kontak ya dengan sesama, meminimalisir, jadi kita tidak perlu di tempat yang crowded dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu sarana mengurangi supaya psikologis masyarakat untuk mereduce. Ya, dan online ya, bisnis online mesti dilihat. Pasti mereka berjalan. Ya, karena mereka tanpa harus belanja kemana dia bisa mendatangkan barang. Jadi menurut akhirnya saya bisa jadi satu source juga untuk memperbesar pendapatan. Tanpa harus ada kontak. Baik, Pak Devian, terakhir mungkin karena waktu kita sudah sangat mepet begitu, apa respon kebijakan yang bisa dilakukan oleh regulator terkait kondisi saat ini dan juga untuk membentengi harga minyak sehingga ini tidak benar-benar membuat Indonesia terpuruk begitu di tengah volatilitas. Kalau dalam konteks konsumsi di dalam negeri kita dibandingkan dengan produksi yang masih kemudian menggantungkan kepada impor, bagi pembeli ini peluang dapat harga murah. Ya, belilah sebanyak-banyaknya, stok. Tapi masalahnya, siap nggak Pertamina menyediakan storage yang cukup untuk membeli yang sedang murah ini? Lakukanlah itu, ini momentumnya. Yang kedua, soal contagious effect dan non-contagious effect. Itu 2008 dan 2009 bisa kita lihat. Itu turunnya drastis, lebih besar dari yang saat ini terjadi. Ketika Pak Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden, itu 50% lebih itu turun harga minyak. Fine-fine saja kita. Ya, artinya prioritisasi itu menjadi penting gitu. Nah, kemana arah dan sasaran pembangunan ke depan itu menjadi penting. 2020 APBN kita itu belanja terbesar itu pemerintah pusat dan infrastruktur. Ini harus dikurangi. Dan seperti yang juga pernah kami sampaikan, mulailah melakukan efisiensi dalam konteks program dan kegiatan. Kementerian-kementerian teknis yang sangat tumpang tindih melakukan program itu ya harus dirasionalisasi. Termasuk komisi-komisi. Untuk apa kita punya banyak komisi yang kemudian tidak memberikan kontribusi? Dapat komisi tapi tidak punya kontribusi. Jadi dua-duanya punya komisi tapi tidak memberikan kontribusi. Ini juga perlu dilakukan kajian yang mendalam. Apakah ini satu momentum untuk berpindah juga dari subsidi BBM ke energi terbarukan seperti yang selalu dilakukan pemerintah? Kita punya varietas natural resource yang sangat beragam. Jadi manfaatkan momentum corona ini bagi kepentingan nasional kita. Indonesia first. Itu yang harus dilakukan. Baik. Terima kasih Pak Devian, Pak Satya, dan juga Pak Komaydi untuk bincang-bincangnya sore ini bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zaidra. Selamat malam. Sampai